Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari Minggu yang luar biasa kita kembali lagi beribadah bersama sekalipun masih melalui dunia online. Tidak pernah mengurangi semangat sukacita kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, minggu ini Bapak Ibu Saudara saya membagikan satu tema dengan judul Berani Tampil Beda. Tidak sedikit orang Kristen tidak berani tampil beda. Beberapa beralasan kalau saya tampil beda maka saya akan dianggap aneh, akan tidak disukai, akan tidak punya banyak teman. Nah, benarkah alasan ini Bapak Ibu Saudara? Sebelum saya menjawabnya, mari kita perhatikan beberapa artis yang berani tampil beda. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu Melly Goeslaw, bukan undang-undang Omnibus Law, tapi Melly Goeslaw. Ini salah satu penyanyi artis yang ada di Indonesia yang berani tampil beda. Setiap kali dia muncul di layar kaca televisi, di panggung Bapak Ibu Saudara dengan busananya yang berani tampil beda. Saya pernah melihat dia pakai mahkota, mahkotanya seperti ekor burung merak, begitu mekar. Ada lagi yang berani tampil beda. Menurut saya lebih berani dibandingkan Melly Goeslaw, yaitu Lady Gaga. Loh, kok pendeta tahu? Ya, namanya kita sering melihat satu tayangan yang sekali lewat, saya melihat, waduh, ini Lady Gaga berani tampil beda Bapak Ibu Saudara. Busananya, cara bernyanyinya dan lain sebagainya. Tapi dari sekian artis yang berani tampil beda, ada satu artis yang benar-benar berani tampil beda. Namanya Andika Kangen Band, dengan rambut yang begitu fenomenal. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka ini orang-orang yang berani tampil beda untuk perkara-perkara jasmani atau perkara duniawi. Nah, pertanyaannya, apakah mereka tidak dianggap aneh? Oh, ada yang menganggap mereka aneh Bapak Ibu Saudara. Apakah mereka pasti disukai orang? Oh, tidak juga Bapak Ibu Saudara. Banyak yang tidak menyukai gaya mereka, banyak yang tidak menyukai penampilan mereka. Apakah mereka sudah pasti punya banyak teman Bapak Ibu Saudara? Oh, belum tentu juga. Namanya netizen zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, waduh, tulisannya gila-gilaan. Nah, sebagai kesimpulan apa Bapak Ibu Saudara? Siapapun orangnya, perhatikan ini, siapapun orangnya, selalu ada resiko yang harus ditanggung bagi orang yang berani tampil beda. Kalau pertanyaannya, apakah kalau kita tampil beda nanti tidak disukai, tidak punya banyak teman, dianggap aneh? Oh, itu resiko kalau kita mau tampil beda. Bapak Ibu, jangan pernah takut ataupun ragu untuk berani tampil beda. Apalagi berani tampil beda untuk kerajaan sorga, untuk perkara rohani yang sifatnya kekal. Orang dunia saja berani tampil beda, masakan anak Tuhan tidak berani tampil beda. Nah, minggu ini Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius 13 ayat 36 sampai 46, kita akan belajar mengenai tampil beda dalam arti yang pertama, dalam arti tetap benar di tengah dunia yang rusak. Kita harus berani tampil beda dalam artian tetap benar di tengah dunia yang sudah rusak, sudah jahat, sudah salah. Mari kita baca ayatnya, Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu ialah anak-anak kerajaan.
dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai akhir zaman dan para penuai adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara, dari penjelasan Yesus kepada para muridnya kita bisa belajar. Inilah keadaan kita hari ini. Kita hidup di tengah-tengah lalang. Hidup di tengah-tengah anak-anak jahat. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara kita ingin mengeluh. Kita ingin protes. Bahkan kita ingin pesimis. Kenapa anak-anak si jahat ini dibiarkan Tuhan? Malahan mereka semakin 3S. Sehat, sukses, sentosa. Kenapa enggak Tuhan binasakan ya dari sekarang saja? Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata dari perumpamaan yang Yesus jelaskan kepada murid ini, kita bisa belajar. Tuhan Yesus mengizinkan keadaan seperti ini agar kita anak-anak terang, anak-anak kerajaan, berani tampil beda di tengah-tengah anak-anak jahat. Berani tampil beda dalam arti apa? Yaitu tetap benar di tengah dunia yang semakin rusak, yang semakin jahat, yang sudah salah ini. Bapak Ibu Saudara, ingat dalam ayat tadi benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan di ayat 43 mereka adalah orang-orang benar. Berarti mereka orang yang tetap benar di tengah dunia yang rusak. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita harus berani tampil beda. Tetap benar di tengah-tengah dunia yang rusak. Pak, saya mau. Pendeta, saya mau. Tapi langkah-langkahnya bagaimana? Bapak Ibu, minggu ini ada 2 langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap benar di dunia yang rusak ini. Yang pertama, mulailah dari pergaulan. Mulailah dari pergaulan. Bapak Ibu, kita boleh bergaul dengan siapa saja. Apalagi Bapak Ibu Saudara seorang pembisnis, seorang marketing, seorang hamba Tuhan, pendeta seperti saya. Kita harus bergaul sama siapa saja. Boleh saja kita bergaul dengan siapa saja. Tapi jangan sampai kita menjadi rusak dikarenakan salah bergaul. Bapak Ibu Saudara ingin memulai tetap benar di tengah-tengah yang rusak, di tengah-tengah dunia yang rusak, mulailah dari pergaulan. Pergaulan yang buruk, salah bergaul bisa merusak kebiasaan yang baik. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara dari latar belakang keluarga seperti apa. Engkau dididik dengan baik ya, tidak ngerti yang namanya berbuat jahat, perkataan kotor. Tapi kalau salah bergaul di usia tertentu, salah bergaul, itu hidup yang tadinya baik bisa jadi jahat, bisa jadi rusak. Karena apa? Salah bergaul. Oh, nggak peduli engkau rajin ke gereja, ya setiap hari baca Alkitab, memuji menyembah Tuhan di gereja, tapi kalau sudah salah bergaul, nggak mungkin tetap benar di tengah-tengah dunia yang rusak. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara, kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi jangan sampai kita dirusak atau kekristenan kita menjadi rusak karena salah bergaul. Makanya saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang-orang Kristen tertentu yang sudah tidak mau lagi berubah hidupnya, yang sepertinya susah untuk berubah. Saya bisa pastikan Bapak Ibu Saudara, orang Kristen seperti ini 80-90% dikarenakan pergaulannya. Oh, udah susah berubah karakternya. Pak, suami saya udah susah berubah karakternya, Pak. Ibu-ibu perhatikan dengan siapa dia bergaul. Pak, anak saya, Pak, aduh nggak mau berubah, Pak. Ini nggak tahu wataknya siapa. Perhatikan saja pergaulannya, dengan siapa dia bergaul. Ada orang-orang tertentu yang sulit sekali berubah, bahkan sudah tidak mau lagi berubah. Udah tahu cara berpikirnya salah, keputusannya salah. Coba perhatikan pergaulannya Bapak Ibu Saudara.
Kalau saya pribadi di masa lalu pernah salah bergaul, makanya beberapa sahabat atau teman saya yang kenal saya, wah saya tahu si Winter nakalnya, ya kan, omongannya, kelakuannya. Ya Bapak Ibu Saudara, jujur saja, karena saya salah bergaul. Tapi setelah kita mengerti kebenaran, belajar kebenaran, oh, kalau mau berani tampil beda, mulai dari pergaulan. Boleh bergaul dengan siapa saja, tapi jangan sampai kita menjadi rusak karena pergaulan yang salah. Nah begini Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita memilih-milih dalam bergaul, kita pilih-pilih. Kalau gitu kita pilih-pilih dong Pak dalam bergaul. Oh iya, tentu saja. Kalau saya analogikan seperti seorang tamu yang mau bertamu ke rumah kita. Kita kan bisa memilih-milih mana tamu yang hanya sampai pagar rumah saja, yang sampai ruangan depan, yang sampai bisa masuk ke dapur kita, yang bisa masuk ke kamar kita, ruang privasi kita. Kita kan bisa memilih-milih mana tamu yang boleh atau diperkenankan untuk masuk ke tempat-tempat tersebut. Betul nggak Bapak Ibu? Sama. Kalaupun kita pilih-pilih dalam bergaul, namun ini Bapak Ibu Saudara, motif kita bukanlah karena kesombongan. Wow, lo mah nggak level, gue gaul sama lo nggak level gitu, kata anak-anak muda zaman sekarang. Enggak, motif kita bukan itu. Bukan merasa diri paling benar. Iya, saya kan mau tetap benar di tengah-tengah dunia yang jahat. Jadi sorry aku nggak mau bergaul. Oh enggak, motif kita bukan itu. Motif kita karena kita tahu kapasitas kita. Kita sudah kenal siapa diri kita. Loh, kalau latar belakang kita dulu gaul dengan orang-orang yang terikat narkoba, yang terikat pornografi, yang tukang gosip, orang yang cepat marah, orang-orang sombong. Kalau kita dulu bergaul dengan orang-orang seperti itu, lalu kita mau tetap hidup benar di hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu siapa diri kita tahu kapasitas kita. Kalau saya bergaul lagi dengan model gini, wah bisa rusak saya. Nah maksudnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi mulailah dari pergaulan kita. Itu yang pertama, kalau kita mau melangkah tetap benar di tengah-tengah dunia yang semakin rusak ini. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, mulailah dari menjadi orang baik terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara mau tampil beda, kita mau berani tampil beda, Bapak Ibu Saudara mulai dari langkah yang kedua ini. Jadi orang baik dulu. Dari yang saya alami, dari yang saya pelajari di Alkitab, untuk menjadi orang benar, untuk tetap benar, untuk punya kehidupan yang benar, melakukan tindakan-tindakan yang benar, kita harus mulai jadi orang baik dulu. Seperti teori evolusi, walaupun saya tidak percaya dengan teori evolusi di mana manusia dimulai dari seekor kera. Ini teori yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Tapi seperti teori evolusi, dari orang yang tidak baik, betul, semua kita berlatar belakang tidak baik dong sebelum kenal Yesus. Dari orang yang tidak baik, kemudian kita sadar, kita bertobat, kita memulai hari untuk percaya kepada Yesus, mengimani Dia sebagai juru selamat. Kita mulai sadar, lalu dari hari ke hari kita mulai belajar Alkitab, bertumbuh rohani iman kita jadi orang baik. Dari tidak baik kemudian sadar jadi orang baik. Waktu jadi orang baik itu terus diproses lagi sampai jadi orang benar. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mau tetap benar di tengah-tengah dunia yang rusak, langkah yang kedua mulai dari jadi orang baik dulu. Sulit nggak Pak jadi orang baik? Oh nggak sulit Bapak Ibu Saudara, nggak sulit. Orang di luar Kristen pun bisa melakukannya loh. Ingat, orang di luar Kristen pun yang tidak kenal Yesus pun bisa melakukannya. Jadi orang baik dulu. Kalau saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu Saudara, dulu sewaktu kita menjadi orang yang tidak baik, kita belum bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Betul, waktu kita jadi orang yang tidak baik, lihat keinginan hajar aja, ingin ini hajar aja. Belum bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Tapi waktu kita jadi orang baik, kita sudah mulai bisa membedakan. Ini nih keinginan nih, enggak akan kuprioritaskan. Nah, ini kebutuhan.
sudah bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Sudah bisa dipilah dan kebutuhan lebih diprioritaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi orang benar, tetap benar di tengah-tengah dunia yang rusak. Kalau jadi orang benar, kita sudah mulai bisa membedakan kebutuhan mana yang sesuai dengan keinginan Tuhan, kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan, kebutuhan mana yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau contoh dalam sehari-hari, Bapak Ibu Saudara ingin sesuatu, ingin melakukan sesuatu, contohnya beli barang. Ya kan? Kita bisa dong, apalagi kita punya uang, ya kan? Kita punya kemampuan untuk membeli barang tersebut. Kita sudah bisa bedakan, oh ini bukan keinginan, kebutuhan. Tapi waktu kita tahu ini kebutuhan, ini sesuai dengan keinginan Tuhan gak ya? Kalau aku beli barang ini, Tuhan berkenan gak ya? Nah, kurang lebih seperti itu, tetap benar di tengah situasi yang tidak benar. Sama seperti ketika kita mau melampiaskan emosi kita, Bapak Ibu Saudara. Oh, dulu waktu kita jadi orang yang tidak baik, setiap emosi kita lampiaskan saja. Mau marah-marah, mau iri hati, mau sombong-sombong, nggak mau mengampuni, oh kita lampiaskan saja. Namanya juga keinginan kita. Tapi setelah kita jadi orang baik, aku nggak butuh marah deh. Aku nggak butuh sombong, aku nggak butuh iri hati, aku nggak butuh jadi orang yang tidak baik, nggak butuh. Tapi kalau jadi orang benar, tingkatannya Bapak Ibu Saudara, wah, kayaknya aku gak cukup baik deh. Aku harus jadi orang benar. Waktu kita mengekspresikan emosi kita, kita tanya Tuhan, benar-benar perkarakan dengan Tuhan Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa loh. Tetap benar di tengah situasi yang atau keadaan dunia yang sudah rusak Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari berani tampil beda di tengah situasi yang sudah rusak ini. Kita tetap benar di tengah situasi dunia yang semakin rusak, semakin jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, Matius 13 ayat 44 sampai 46. Dari perumpamaan pertama kita bisa belajar. Kita berani tampil beda dalam arti tetap benar di tengah dunia yang rusak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46, kita bisa belajar. Berani tampil beda dalam arti tetap bayar harga berapapun besarnya. Tetap bayar harga berapapun besarnya. Kita baca dulu ayatnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendam kembali. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu, arti dari perumpamaan ini sangat sederhana. Setelah seseorang menemukan atau menerima harta terpendam, mendapatkan, menemukan, menerima mutiara yang indah, berapapun besarnya, dia mau bayar harganya. Sama seperti kita orang Kristen, setelah kita menemukan kebenaran, menerima kebenaran, mendapatkan kebenaran, kita menerima juru selamat, mendapatkan juru selamat itu. Aduh Bapak Ibu Saudara, berapapun besarnya, kita tetap bayar harganya. Nah, berani tampil beda yang kedua adalah setelah kita percaya, menerima kebenaran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang telah kita temukan, kita tetap bayar harga berapapun besarnya. Bapak Ibu, kalau orang dunia
Seperti contoh artis-artis tadi. Mereka berani tampil beda, berani bayar harga berapapun besarnya demi perkara duniawi dan jasmani. Bagaimana dengan orang Kristen? Kalau orang dunia saja berani tampil beda, bagaimana dengan orang Kristen? Nggak sedikit orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, gagal di bagian ini. Gagal di bagian berani tampil beda. Ketika mendengar bayar harga, mulai mikir-mikir, bayar harga. Mulai mikir-mikir. Mulai banyak alasan, Bapak Ibu Saudara. Mulai hitung-hitungan, oh loh kalau saya bayar harga besarnya sekian, aduh mulai perhitungan. Contoh Bapak Ibu Saudara, kalau untuk kepentingan pribadi, waduh kita itu paling jago berapapun besarnya kita bayar harganya. Betul? Untuk kepentingan kita pribadi loh. Tapi untuk kepentingan Tuhan bagaimana Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita gagal. Kita gak berani tampil beda. Gak berani bayar harga berapapun besarnya, kita kurang berani Bapak Ibu. Ini contoh nih. Kalau untuk kepentingan Tuhan, aduh mulai mikir-mikir. Hal yang sederhana misalnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk mendukung pelayanan yang ada di gereja lokal kita masing-masing. Kita tahu ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang memang mereka butuh pertolongan kita. Kita mau mendukung pekerjaan pelayanan mereka. Kita mulai mikir-mikir, mulai banyak alasan Bapak Ibu Saudara. Kita mulai, aduh nanti gimana hitung-hitungannya. Tapi untuk kepentingan pribadi, oh berapapun saya bayar, berapapun besarnya saya bayar. Tapi untuk pekerjaan Tuhan bagaimana Bapak Ibu Saudara? Padahal Bapak Ibu Saudara saya mau beritahu ya. Saya mau beritahu ini Bapak Ibu Saudara. Serius ini saya mau beritahu. Bapak Ibu Saudara, belum pernah saya melihat orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, yang mendukung pekerjaan Tuhan itu tidak diberkati, tidak disertai Tuhan, tidak dijagai Tuhan. Saya belum pernah melihat Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini dalam pelayanan saya 9 tahun saya melayani sebagai gembala. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang digerakkan hatinya mendukung pekerjaan Tuhan. Saya singkat hidupnya itu semakin D3, diberkati, dijagai, disertai. Jadi saya belum pernah melihat orang-orang yang mau bayar harga berapapun besarnya untuk pekerjaan Tuhan. Mereka jadi miskin, melarat, jadi susah. Belum saya lihat Bapak Ibu. Sebaliknya yang saya lihat dari pengalaman saya, orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, waduh, hidupnya semakin D3, diberkati, dijagai, disertai. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan banyak alasan, jangan terlalu banyak mikir dan perhitungan untuk kepentingan Tuhan. Kita mau bayar harganya berapapun besarnya. Contohnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Pendeta lagi minta-minta uang nih. Oh enggak Bapak Ibu Saudara, enggak. Saya enggak sedang minta uang Bapak Ibu Saudara. Saya sedang mengarahkan kita semua termasuk diri saya Bapak Ibu Saudara untuk berani tampil beda. Berapapun besarnya tetap mau bayar harganya. Yang jelas dari firman Tuhan Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Orang yang enggak setia pada perkara kecil, yang enggak setia dengan mamon, sulit dipercayakan perkara besar. Makanya tadi saya katakan orang-orang yang berani bayar harga, misalnya dia tabur uangnya, dia berikan uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang seperti ini Bapak setia dengan perkara kecil, setia dengan mamon, dipercayakan perkara besar. Itu yang saya temukan dalam pelayanan. Tapi sekali lagi saya tidak minta uang Bapak Ibu Saudara. Kalaupun Bapak Ibu Saudara belum mendukung pekerjaan Tuhan berupa uang, bisa berupa yang lain dong. Oh banyak hal, berapapun harganya kita mau bayar, berapapun besarnya kita mau bayar, tidak harus uang. Kita bisa tetap setia mengikuti, contoh untuk jemaat CNC, Bapak Ibu Saudara tetap setia hadir dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh gereja ini, sekalipun melalui online. Bapak Ibu Saudara bisa jadi berkat dengan men-sharing setiap konten, contohnya di Per Every Morning, di IM tiap pagi, jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Lalu kita bisa tetap semangat, tetap setia mendukung pelayanan yang ada dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang jelas. Ayo dong berani tampil beda, berapapun besarnya tetap bayar harganya. Tetap bayar harganya berapapun besarnya. Termasuk nih, ini Bapak Ibu Saudara poin terakhir, termasuk
Berani bayar harga untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup suci, untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Berani nggak bayar harganya Bapak Ibu Saudara? Untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Saya kasih contoh nih Bapak Ibu Saudara, mari mulai bayar harga untuk meninggalkan pengajaran yang berujung pada kesenangan dunia, yaitu apa? Teologi kemakmuran. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara, ayo dong mulai bayar harga untuk meninggalkan pengajaran yang berujung pada kesenangan dunia, yaitu teologi kemakmuran. Bapak Ibu Saudara perhatikan orang Kristen yang dininak bobokkan oleh teologi kemakmuran. Tanpa disadari mereka sedang diarahkan kepada ujung dari pengajaran ini, yaitu apa? Menikmati kesenangan dunia. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, hari-hari ini di tengah-tengah pandemi, teologi kemakmuran sudah tidak relevan lagi. 8 bulan terakhir ini kita lihat banyak orang kesusahan, kesulitan ekonomi. Teologi kemakmuran sudah tidak relevan lagi. Loh, seharusnya mereka disadarkan untuk berani tampil beda. Berapapun harganya, saya harus berani keluar dari pengajaran ini. Pengajaran ini membuat saya, mengarahkan saya ke ujungnya kepada menikmati kesenangan dunia. Bapak Ibu, saya tidak sedang berteori, menuduh, memfitnah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang sudah maju. Kita bisa searching di Google tokoh-tokoh dari teologi kemakmuran, seperti apa ajaran mereka, dan lihat kehidupan mereka berujung kepada menikmati kesenangan dunia. Lo bagaimana mau bayar harga berapapun besarnya untuk hidup kudus, hidup suci, hidup benar, untuk meninggalkan kesenangan dunia, kalau dalam pengajarannya adalah teologi kemakmuran. Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen yang didiskriminasi, yang ditakut-takuti karena meninggalkan pengajaran ini, karena meninggalkan institusi tertentu yang mengajarkan ajaran ini, saya mau beritahu, jangan takut, jangan ragu, berani tampil beda berapapun besarnya, berani bayar harganya, tetap bayar harganya. Melangkah saja Bapak Ibu Saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang murni. Oh, melangkah saja Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ada yang ditakut-takuti, awas kamu keluar dari sini ya, kamu kena kutuk, kamu melarat. Biasanya seperti itu tuh. Saya mau beritahu Bapak Ibu ya, jangan takut, jangan ragu, berani bayar harganya, berani tampil beda, tetap bayar harga berapapun besarnya. Melangkah keluar, belajar kebenaran yang murni, dan Bapak Ibu Saudara akan lihat perbedaannya. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, belajar Injil yang benar, iman kita bertumbuh, karakter kita berubah, kita mulai meninggalkan kesenangan dunia dan fokus pada kerajaan surga. Haleluya Bapak Ibu. Pak Pendeta nih sentimen sekali atau sedang memprovokasi jemaat nih. Oh enggak Bapak Ibu Saudara, saya enggak punya hati yang seperti itu, enggak. Saya tidak sentimen dan tidak sedang memprovokasi siapapun, tapi saya sedang mengajak orang Kristen, termasuk saya, jangan lagi tertipu oleh ajaran ini. Saya pernah Pak Ibu tertipu dengan ajaran ini, bertahun-tahun diajarkan, tapi saya sedang ditipu, tertipu. Makanya saya ajak kita berani tampil beda. Dengan tulus saya membagikan kebenaran ini. Saya ingin agar orang Kristen dimanapun berada jangan mengalami pengalaman saya di masa lalu, tapi saya mau mengajak orang Kristen mengalami pengalaman saya hari ini di masa kini. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara, saya sudah dimerdekakan Tuhan. Oh, ketika kita menemukan Injil yang murni. Nih Bapak Ibu Saudara, mau belajar Alkitab berapapun besarnya, bayar harganya Bapak Ibu. Ayo dong. Kita kalau mau bayar harga untuk hidup benar, hidup suci, meninggalkan kesenangan dunia, berapapun bayarnya, berapapun besarnya untuk belajar firman Tuhan, berapapun besarnya Bapak Ibu Saudara, untuk belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau bayar harganya. Dan Bapak Ibu Saudara, tadi saya sampaikan, saudara akan ngalamin apa yang saya alamin waktu kita gali kebenaran firman itu setiap hari, belajar. Waduh, kadang udah ngantuk, kadang gak ngerti, belajar terus berapapun besarnya.
Kadang-kadang saya lihat orang di luar sana, gila ya untuk perkara jasmani duniawi dia berani tampil beda. Masa gua untuk kekekalan gak berani? Saya sampai begitu Bapak Ibu Saudara. Dan saya alami hari ini, puji Tuhan, iman makin bertumbuh, karakter diubahkan, meninggalkan kesenangan dunia, fokus kerajaan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, modal utama kita untuk menjadi orang Kristen yang sejati adalah berani tampil beda. Jika kita tidak berani tampil beda, maka maaf, agak mustahil kita jadi orang Kristen yang sejati. Hari-hari ini kekristenan sedang diuji. Untuk menemukan kekristenan yang sejati, harus berani tampil beda. Dalam arti yang pertama, tetap benar di tengah dunia yang rusak. Yang kedua, tetap bayar harga berapapun besarnya.